Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perempuan yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Wulan Mayangsari. Saya Rifka Maulani Hamzah. Saya Siti Nur Aziza. Saya Nurul Safira Hidayah. Dan saya Nadine Syatwi. Di sini kami akan mempraktekkan cara memandikan jenazah, sebagaimana kewajiban seorang muslim apabila salah satu di antaranya meninggal dunia, yaitu memandikan jenazah, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Imran ayat 185, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Adapun syarat mayat yang wajib dilakukan sebelum dimandikan, yang pertama mayat seorang muslim, yang kedua ada sebagian dari tubuh mayat yang dapat dimandikan, yang ketiga bukan bayi yang lahir dari keguguran, yang keempat bukan mati syahid. Adapun hukum memandikan jenazah yaitu hukum kifayah, fardu kifayah. Adapun syarat atau yang berhak memandikan jenazah perempuan yaitu ibu dan neneknya, yang kedua keluarga terdekatnya, dan yang ketiga suami atau muhrimnya sendiri. Adapun hal-hal yang harus disiapkan sebelum kita memandikan jenazah, yang pertama kita memerlukan dipan. Dipan ini berfungsi untuk menaruh jenazah. Selanjutnya kita memerlukan kamar kecil. Kamar kecil ini berfungsi untuk menutup aib-aib dari jenazah tersebut. Kemudian kita memerlukan sarung atau kain yang kita gunakan untuk menutupi badan atau aib dari jenazah. Kemudian di sini kita memerlukan cotton bud untuk membersihkan area-area seperti telinga dan juga hidung, dan juga kita memerlukan tusuk gigi untuk membersihkan area seperti kuku. Selanjutnya kita memerlukan air. Air yang kita gunakan ini adalah 3. Yang pertama adalah air suci. Air suci ini adalah air dari keran yang terus mengalir, jadi ada selang di sini. Terus kita memerlukan air wangian. Air wangian ini bisa kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk air wangian itu sabun ataupun daun bidara. Dan selanjutnya adalah air pengawet. Air pengawet ini berisikan kapur barus. Contohnya ini sabun maupun shampoo nanti untuk kita bersihkan mayat tersebut, dan juga kita memerlukan handuk kecil untuk membersihkan muka dari mayat tersebut. Nah, di sisi mayat kita memerlukan 3 buah pelepah pisang yang berfungsi untuk menyangga bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian kaki. Kita butuh pelepah. Jadi setelah seorang muslim atau muslimin telah mengalami sakaratul maut atau dia telah dinyatakan betul-betul meninggal, hal pertama jika kalian berada di dekatnya yaitu tangan kiri memegang dagu dan juga tangan kanan mengusap secara perlahan-lahan dari kepala menutupi mata dan ke mulut seperti ini. Kemudian tangan kiri yang memegang dagu, kita tetap menyangga dagu, menyangga sekitar 10-15 menit untuk memastikan dagu benar-benar tertutup dan mulut jenazah atau mayat tidak menganga. Jadi, hal yang pertama kita siapkan yaitu memakai sarung tangan agar terhindar dari virus yang ada pada jenazah, dan juga saat kita memandikan jenazah itu keadaannya tertutup karena kita tidak boleh melihat aib dari jenazah tersebut. Dan kita masuk ke dalam prosesnya, yaitu orang sebelah kanan mengistinjakan jenazah atau membersihkan dubur jenazah secara perlahan, lalu kita menyiramnya secara perlahan.
Orang yang bagian bawah bertugas untuk membersihkan dubur dengan air yang mengalir. Setelah duburnya benar-benar bersih, maka orang yang bagian bawah bisa menganggukkan kepala yang mengisyaratkan kepada orang-orang lainnya bahwa duburnya sudah bersih. Pada saat memandikan jenazah, orang-orang yang bertugas memandikannya tidak boleh ribut. Pengkodean untuk melakukan hal selanjutnya hanyalah dengan menganggukkan kepala. Lalu ketika sudah membersihkan mayatnya, lalu kita membersihkan bagian mukanya. Bagian muka ini yang bertugas adalah orang di bagian atas kepala jenazah. Baik, untuk bagian kepala yang wajib kita bersihkan adalah pertama kita bersihkan gigi-gigi dari jenazah, hidung, dan juga telinga. Apapun yang menempel pada jenazah seperti kawat gigi ataupun gigi palsu yang menempel pada jenazah wajib hukumnya untuk kita lepaskan. Di sini kita punya cotton bud yang berfungsi untuk membersihkan area telinganya. Seperti ini harus dilepaskan, tapi karena ini boneka kita tidak bisa mencabutnya. Satu cotton bud hanya untuk satu telinga. Setelah telinga sebelah kiri bersih, kita lanjut di telinga sebelah kanan. Setelah telinga benar-benar bersih, kita lanjut untuk membersihkan hidungnya. Untuk bagian hidung kita bersihkan menggunakan cotton bud. Setelah itu kita bersihkan giginya dengan tusuk gigi. Kemudian kita memerlukan tisu untuk membersihkan kotoran-kotoran di muka ataupun di matanya. Ketika bagian muka telah bersih, hal selanjutnya adalah kita ke bagian kepala. Yang wajib kita lakukan di bagian kepala ini kita mensampoi atau membersihkan bagian rambut-rambutnya. Dan juga jika ada rambut yang rontok dari bagian kepala, rambut tersebut wajib diambil dan diikat kembali pada pada kepala mayat. Pastikan jika ingin membersihkan, aib atau aurat dari mayat tetap terjaga. Baik, setelah membersihkan bagian kepala ataupun rambut dari mayat, kita membilasnya kembali hingga bersih. Adapun tugas orang yang sebelah kanan dan kiri yaitu membersihkan kuku dari mayat tersebut menggunakan tusuk gigi. Di saat kita membersihkan, kita tidak boleh memperlihatkan aurat dari mayat tersebut. Dan juga bagian bawah jenazah itu bertugas juga untuk membersihkan kuku bagian kaki. Setelah membersihkan kuku dari jenazah tersebut, tusuk gigi yang kita gunakan tidak bisa digunakan lagi karena ini sudah mengandung virus dari jenazah tersebut. Setelah tubuh jenazah bersih, lanjut kita membacakan niat
memandikan jenazah perempuan. Adapun niatnya adalah nawaitu gusla adaan hadzihin mayitati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyiram mayat menggunakan hitungan ganjil seperti 3, 5, atau 7, namun kebanyakan menggunakan 3 kali. Setelah itu kita memberikan sabun kepada tubuh jenazah. Sebelum kita kasih sabun kepada tubuh jenazah, badan jenazah kita miringkan ke sebelah kiri. Lalu mengasih sabun di sebelah kanan. Dalam proses ini tubuh mayat tidak dapat terlihat karena itu merupakan aib oleh mayat tersebut. Sembari orang sebelah kanan membersihkan tubuh sebelah kanan, orang sebelah kiri ikut menyiram air pada mayat agar mayat tetap bersih. Tidak lupa kita membersihkan bagian belakang tubuh mayat tersebut. Setelah sisi kanan jenazah dimandikan, lalu kita beralih ke sisi kirinya. Lalu kita membalikan jenazah ke sisi kanan sambil kita sabunkan. Siram nih. Lalu kita mengusap bagian belakang jenazah secara perlahan. Dan tangan jenazah kita usap. Ya, setelah kita sudah memberikan sabun dan menyiramkan air suci, kita akan menyiramkan air pewangian, yaitu bisa menggunakan dengan daun bidara atau sabun. Setelah kita menyiramnya dengan air pewangi, selangkahnya lagi kita akan menyiramkan dengan air pengawet, yaitu kapur barus. Lanjut kita mewudukan jenazah. Niatnya itu adalah nawaitul wudu'a lihadzihil mayitati lillahi ta'ala. Oke, pertama itu bagian tangan sebelah kanan. Kita usap sampai dengan siku. Ini seperti biasa yang kita lakukan saat wudhu. Tapi yang membedakan bagian mukanya, bagian mulutnya atau kumur kita tidak lakukan karena sudah tertutup dengan rapat. Jadi kita cuman bagian yang cuma bisa diwudhu. Lalu kita beralih ke bagian muka, yaitu kita jenazah kita miringkan ke sebelah kiri agar air tidak masuk ke sela hidung jenazah maupun telinganya. Setelah itu lanjut kita menyirami bagian kaki. Pertama sebelah kanan, lalu sebelah kiri.
Setelah mayat tersebut benar-benar bersih, orang yang bagian atas bertugas untuk mengeringkan bagian wajah dan rambut dari mayat tersebut. Usahakan tubuh mayat tidak terlihat oleh siapapun itu karena itu merupakan aib seorang mayat. Setelah wajah dari mayat tersebut sudah kering, maka orang yang bagian atas bertugas untuk menyisir rambut mayat tersebut. Setelah disisir, rambut mayat tersebut. Setelah menyisir rambut mayat tersebut, maka orang yang bagian atas bertugas untuk memintal rambut dari mayat dan sisa-sisa rambut yang rontok diselipkan dalam rambut mayat tersebut. Sebelum kita mengganti alas mandi dari mayat tersebut, kita wajib menyemprotkan wewangian kepada mayat tersebut. Setelah itu kita mengganti alas mandi dari mayat tersebut menggunakan alas yang baru. Adapun tugas bagian bawah yaitu menarik sarung yang telah basah dari mayat tersebut, sedangkan orang bagian atas menahan tubuh mayat tersebut. Pastikan aib dari mayat tetap tidak terlihat. Sekian dari kelompok kami, video mempraktekkan cara memandikan jenazah. Semoga Bu Nisma memberikan nilai yang bagus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan ingin mempraktekkan cara memandikan jenazah sebagai Dari jenazah untuk membersihkannya. Guys, ini yang terjadi karena kita miskin sampo. Air saja mengalir tadi. Jadi setelah tubuh jenazah bersih, lalu kita berniat memandikan sholat jenazah perempuan. Kenapa ketawa sih saya? Nggak beli mah. anunya kok juga.